Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai pembelajaran dengan mempelajari konsep dasar sejarah ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswa yang telah masuk dan diterima di sekolah tercinta SMK Negeri 7 Medan. Tetap semangat belajar, tetap semangat menimba ilmu meskipun dalam keadaan seperti ini tidak bisa bertatap muka ya karena masih pandemi. Insya Allah mari sama-sama kita berdoa agar wabah ini segera berakhir, agar kita dapat menerima pembelajaran seperti biasa, yaitu bertatap muka di kelas. Oke, konsep dasar sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu atau wawasan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama, apa itu sejarah? Nah, kita belajar sejarah, tapi kan lucu ya kalau kita tidak paham apa itu sejarah ya. Nah, pasti Ananda semua juga bisa mendefinisikan sejarah menurut penafsiran masing-masing ya. Oke. Nah, jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti sebuah pohon ya. Nah, pohon di sini kalau coba kita bayangkan sebuah pohon tapi dia terbalik gitu ya, dari akar dulu, dari akar ada batang ya, ada daun itu ya, ibarat sebuah silsilah keturunan seperti itu ya. Ada neneknya, selanjutnya nenek punya anak ya, bapak kita punya anak yaitu kita, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam bahasa Melayu berubahlah dialeknya jadi syajarah, dan selanjutnya bahasa Indonesia menjadi sejarah, namun arti tetap sama yaitu silsilah atau keturunan, seperti itu. Nah, di sini ada definisi sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau KBBI. Nah, memberikan definisi tentang sejarah. Yang pertama, asal-usul, keturunan, atau silsilah. Nah, yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Bisa itu riwayat atau tambo ya. Dan selanjutnya pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya menurut Herodotus. Nah, siapa sih Herodotus ya? Perlu Ananda semua ketahui, Herodotus itu adalah bapak ilmu sejarah. Nah, jadi Herodotus ini adalah orang yang pertama kali menuliskan sejarah dengan menggunakan metode-metode seperti itu ya. Nah, Herodotus ini seorang sejarawan atau ilmuwan yang berasal dari Yunani. Nah, Herodotus, menurut Herodotus, sejarah itu adalah sejarah itu tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, itu menurut Herodotus ya, seorang filsuf atau sejarawan pertama dari Yunani. Nah, selanjutnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini seorang ilmuwan muslim ya, seorang ilmuwan Islam. Nah, dia bilang sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Nah, selanjutnya menurut Sartono Kartodirjo ya, orang Indonesia ini, Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan. Beliau bilang pada hakikatnya sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Nah, apa itu sejarah objektif? Yaitu sejarah yang menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri.
Sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Nah, kalau bahasa sekarang itu maksudnya baper gitu ya, bawa perasaan menurut dia sendiri gitu. Oke, selanjutnya menurut Muhammad Yamin. Siapa Muhammad Yamin? Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh pada sidang BPUPKI yang pertama dalam perumusan Pancasila ya. Muhammad Yamin, seorang ilmuwan juga dari Indonesia. Nah, beliau bilang sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, berdasarkan semua definisi sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian sejarah yaitu bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Oke, nah selanjutnya, ini sangat penting ya, ada 3 unsur penting dalam sejarah. Nah, jadi kalau tidak ada ketiga unsur ini atau salah satunya tidak ada, itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Nah, apa 3 unsur penting itu? Ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Oke, nah di sini manusia bisa disebut sebagai subjek dan bisa pula disebut sebagai objek. Oke, nah subjek yang dimaksudkan di sini adalah manusia sebagai pelaku dalam peristiwa sejarah. Oke, dan selanjutnya sebagai objek di sini manusia juga bisa menjadi sumber sejarah atau saksi sejarah seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya ruang. Nah ruang di sini adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Nah, jadi dia dibatasi, dia punya tempat di mana terjadinya peristiwa sejarah tersebut, seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini adalah waktu, kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, harus jelas kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi bukan hanya dongeng belaka seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ciri-ciri atau ruang lingkup ilmu sejarah ya, ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, di sini 1, sejarah sebagai peristiwa. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa? Maksudnya di sini adalah sejarah sebagai peristiwa yaitu kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, yang benar-benar terjadi, yang nyata, yang aktual seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu bisa dibuktikan dengan misal adanya temuan foto-foto sejarah ya. Itu menunjukkan bahwasanya itu nyata, itu benar-benar terjadi. Nah, bagaimana ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa? Yang pertama, bersifat unik. Artinya hanya terjadi 1 kali ya, nggak berkali-kali, hanya terjadi 1 kali. Dan selanjutnya bersifat abadi. Nah, bersifat abadi di sini adalah tidak akan berubah serta memiliki pengaruh berupa efek dan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana contoh peristiwa ya, sejarah sebagai peristiwa. Misal sejarah kemerdekaan Indonesia, kita lihat di situ ada foto ya, pernah kita lihat foto Soekarno membacakan teks proklamasi seperti itu ya, sejarah berdirinya PBB, sejarah pertempuran 10 November dan lain-lain. Nah, dan yang kedua di sini adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu yaitu secara umum yaitu membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri. Ya, dari sejarah itu secara objektif ya, secara objektif gitu ya. Nah, sejarah sebagai ilmu pengetahuan mempelajari kenyataan dengan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai peristiwa
cerita sejarah. Sejarah juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Nah, makanya dikatakan sejarah itu sebagai ilmu. Nah, kenapa sebagai ilmu? Sama halnya seperti biologi, fisika, dan lain sebagainya. Di sini sejarah disusun secara sistematis, juga menggunakan metode kajian secara ilmiah. Seperti itu. Nah, metode sejarah atau metode ilmu sejarah akan kita bahas di minggu selanjutnya ya. Oke, bagaimana ciri-ciri sejarah sebagai ilmu? Yang pertama di sini adalah bersifat empiris, maksudnya berdasarkan pengalaman manusia ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah memiliki objek ya. Objek di sini tidak bisa hewan dan hanya bisa manusia, seperti itu. Kan tidak mungkin juga hewan yang dijadikan objek sejarah, tidak mungkin ya. Dan selanjutnya memiliki teori, dan selanjutnya memiliki metode. Nah, metode ilmu sejarah akan kita bahas di pertemuan atau di minggu selanjutnya ya. Dan selanjutnya generalisasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Jadi secara umum dianggap benar, seperti itu ya. Nah, contoh sejarah sebagai ilmu pengetahuan misalnya adalah penelitian para ilmuwan yang meneliti kebenaran sejarah. Bisa itu lewat bukti fosil, prasasti, tugu, artefak, situs kuno, dan bukti ilmiah sejarah lainnya. Oke. Nah, selanjutnya sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah di sini secara umum yaitu mengenai penulisan peristiwa oleh seseorang yang idenya diambil dari sejarah. Sejarah adalah rangkaian cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan, tafsiran manusia, ataupun kesan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, nah kisah sejarah yang disajikan pun dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis ya. Nah, secara lisan, sebuah kisah sejarah dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, pidato, dan cerita lisan. Nah, sedangkan secara tertulis, kisah sejarah dapat dituangkan dalam bentuk cerpen, majalah, atau buku. Nah, contoh sejarah sebagai kisah misalnya ada buku tentang sejarah Wali Songo, ceramah pemuka agama tentang sejarah Islam misal, atau artikel mengenai terbentuknya ASEAN atau publikasi dan kisah sejarah lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah sejarah sebagai seni. Oke. Nah, sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya namun bersifat seni. Meski sejarah disusun berdasarkan bahan-bahan secara ilmiah, tetapi penyajiannya menyangkut soal keindahan bahasa dan seni penulisannya. Sejarah bisa dikategorikan sebagai seni karena perlunya intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang termasuk sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah supaya menjadi menarik. Tetapi sejarah tidak benar-benar seni secara mutlak. Dalam proses penelitiannya dilakukan secara ilmiah, karena tadi sejarah sebagai ilmu, seperti itu ya. Nah, contoh sejarah sebagai seni misalnya adalah seni pahat di candi, relief di situs bersejarah, atau patung-patung di kuil dan seni sejarah lainnya. Nah, itulah kenapa dikatakan sejarah sebagai seni, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita hari ini. Pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, SMK bisa.